Allah yang beriman daripada orang-orang yang beriman, mereka bisa merasakan, mendapati nikmat daripada lezat rasa nikmatnya atau hakikat iman, manisnya itu iman, sehingga hamba Allah yang beriman ini dia mendapati pada dirinya satu hubungan antara dia dengan Allah di dalam taatnya dia kepada Allah. Hamba ini sebagaimana yang dirasakan, dinikmati olehnya orang-orang yang di dalam syahwat dan keinginannya mereka merasakan rasa manis dan lezat mengikuti daripada syahwatnya. Di sini dijelaskan kepada kita sekalian bahwasannya orang yang beriman, hakikat orang yang beriman di dalam urusan duniawinya, perkara dunia, kalau untuk orang yang beriman kepada Allah terhadap perkara dunia, mereka itu merasakan letih, capek. Ini orang yang mendapatkan atau sampai kepada tingkatan hakikatul iman dalam urusan dunia. Mereka kecapean, lelah, letih, tidak mau melanjutkannya, berat baginya. Ini untuk orang yang sudah sampai kepada hakikat iman. Beda dengan kita, ya. Kalau kita ini dengan urusan dunia semangat, kalau dalam urusan perkara dunia atau sesuatu yang berkaitan dengan dunia mendapatkan keuntungan yang besar, maka semangat. Ambisi ada, keluar ambisinya kalau urusan dunia. Tapi dia beriman kepada Allah. Dia tahu capek berurusan dengan dunia ini, dia tahu letih, dia tahu hancur badan dan pikirannya berurusan dengan dunia. Dan dia beriman. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, dia beriman kepada hari akhir. Hanya saja dia belum sampai kepada hakikat iman itu yang bagaimana. Bahkan di antara orang yang beriman, kalau kehilangan dunia, dia seperti anak kecil yang lagi makan permen atau makan coklat atau lagi menikmati es krim, tiba-tiba diambil. Ini dalam urusan dunia. Bisnisnya, usahanya, tijarahnya, ingin mendapatkan kedudukan dunia, ingin dihormati orang, ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal dia tahu itu capek, bikin dia capek.
dan dia termasuk orang yang beriman, hanya saja belum sampai kepada hakikat keimanannya. Sehingga untuk orang yang sudah sampai kepada hakikat iman, perkara seperti itu membuat dia merasa capek. Dia tidak mau terus-menerus larut di dalam perkara-perkara mengikuti nafsu yang berkaitan dengan urusan dunianya. Ini untuk orang yang sampai kepada nikmat dan merasakan nikmatnya iman. Kalau dari perkara ibadah, bagaimana orang yang sudah levelnya ke hakikat orang yang beriman, dari sisi ibadah dia merasakan lega. Nah, jadi kebalik. Kalau urusan dunia dia kecapean, sehingga dia tidak terlalu berambisi, tidak terlalu menjadikan dirinya itu menggebu-gebu untuk mendapatkan dunia, kedudukan, harta, kekayaan, penghormatan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau untuk urusan ibadah, dia merasakan nikmatnya ibadah itu seperti orang yang kelaparan kemudian dihadapkan ke hadapannya makanan. Anda berpuasa dari pagi sampai terbenam matahari, itu lapar, haus, dahaga. Ketika Anda makan, ketika Anda minum, yang kita rasakan itu apa? Nikmat. Kenapa? Karena kita lebih dari 10 jam menahan haus, menahan lapar. Tiba waktunya makan dan minum, lalu kita makan, nikmatnya Masya Allah, karena perut lapar. Tiba waktunya minum, apalagi minuman yang disediakan, yang disiapkan itu air sejuk, air dingin, sirup, es teh. Ini 12 jam belum minum. Saat kita meminum itu minuman yang dingin dan sejuk tadi, kira-kira rasanya bagaimana? Enak, nikmat, ya. Itu ibadahnya orang yang sampai dan merasakan, mendapati hakikat iman. Tapi kalau urusan dunia, dia slow, dia apa adanya, dia tidak terlalu berambisi. Bahkan dunia itu membuat dia capek, membuat dia letih, menghancurkan pikiran dan badannya. Kalau urusan ibadah, seperti orang yang kelaparan kemudian dikasih makanan. Tamam. Seperti orang yang kehausan dihadapkan minuman. Sama sekali dia tidak merasakan capek dari ibadah yang dia lakukan bagi mereka yang telah mendapatkan hakikat iman. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat itu berdiri sampai bengkak kakinya. Yang namanya bengkak kan sakit. Tapi untuk beliau, untuk orang-orang yang sudah sampai mendapatkan nikmatnya itu, lezat dan manisnya iman, mana dia rasakan itu sakit? Nggak ada rasa sakit, tapi yang dia rasakan di situ adalah nikmat. Ya, kalau sakit untuk kita, ya, yang sakit itu versinya orang yang belum sampai mendapatkan hakikat iman. Taraweh 20 rakaat, 23 rakaat, rasa sakit sudah betis kayak bengkak. Ngaji Al-Quran selembar, 2 lembar, 3 lembar, setengah juz, capek mata. Ini untuk kita awamnya, orang-orang biasa. Padahal kita beriman, namun kita belum sampai kepada
hakikat iman. Ya. Al-Imam Bukhari itu yang mengarang Sahih Al-Bukhari itu kalau datang bulan suci Ramadan, beliau itu hatam Al-Quran 2 kali di siang hari, 2 kali di malam hari. Jadi setiap harinya, perharinya 4 kali hatam Al-Quran. Bukan hatam Al-Quran baca tiga kali Qul huwallahu ahad. Nabi bilang orang yang baca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali sama seperti dia menghatamkan Al-Quran. Enak betul. Kalau begitu mah kamu sendiri bisa menghatamkan sehari 100 kali hatam Al-Quran. Ini betul-betul dari Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas 30 juz dihantam habis. 2 waktu siang, 2 waktu malam. Kalau dikalikan sebulan 30 hari berarti berapa tuh? 4 kali 30 hari. Ya. Itu di luar terawih. Kalau terawih, Imam Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail namanya, Al-Bukhari. Kalau terawih per hari 10 juz. Berarti per 3 hari hatam Al-Quran. Berarti kalau selama 1 bulan Ramadan di terawihnya aja berapa kali hatam? 10 kali hatam Al-Quran. Betul? Ya. 3 hari sekali hatam Quran. Berarti kalau 30 dibagi 3 berapa? 10 ya. 10 kali hatam itu di terawih. Kok ada ya? Ada. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan nikmat manisnya baca Al-Quran. Kadang kita heran ngelihat ada orang main gaple domino di pinggir jalan tuh. Start habis sholat isya, makan balik, kumpul dia. Ada yang gitaran, betul? Ada yang main catur, ada yang main domino, ada masalah yang marah. Sampai subuh, sampai adzan, baru selesai. Betul lagi kira. Ini orang yang nggak terbiasa bertanya, kok kuat? Kok bisa tuh orang main kartu, main gaplek dari habis isya sampai azan subuh. Berhenti sebentar, habis subuh nyambung lagi. Masya Allah. Kamu tanyakan sama mereka. Kalau kamu tidak kuat main catur dari habis isya sampai subuh, ada orang yang sanggup. Kamu kenapa tidak pernah bertanya? Pak, main ini habis jam 9 mulai sampai jam 5 pagi, itu apa yang kamu rasakan? Nah, kamu tanya sekali-sekali. Kalau kita yang melihatnya, sakit pinggang duduk, capek, melihatnya aja capek, tapi tidak tahu yang mereka rasakan mungkin nikmat duduk nongkrong, main catur, main gaplek. Boleh enggak? Boleh, silakan bebas. Selagi nggak ada judi, selagi nggak ada taruhan, silakan. Tapi kan sayang, umurnya berlalu untuk sesuatu yang makruh. Nah, jadi tidak usah heran kita orang yang sampai kepada hakikat iman, semisal Imam Bukhari, semisal Imam Syafi'i, nikmat mereka baca Al-Quran. Dia merasakan nikmat baca Al-Quran. Dia merasakan nikmat berzikir kepada Allah. Itu orang-orang as-salafun as-salih, nikmat membaca sholawat kepada Nabi, nikmat hadir dan duduk di majlis taklim, nikmat duduk dengan ulama. Karena Allah memberikan rasa nikmat tersebut sehingga dia merasakan nikmat.
sahabat Nabi ada yang bernama Abbad bin Bishr. Ya. Abbad bin Bishr ini dapat tugas. Dia berdua. Abbad bin Bishr sama Ammar bin Yasir. Ini Ammar bin Yasir sama Abbad bin Bishr ini bertugas menjaga Nabi waktu Nabi mau istirahat. Ini saat itu hadir di salah satu peperangan. Nabi istirahat, mereka yang menjaga di depan kemahnya Nabi agar Nabi bisa istirahat, menjaga dari datangnya musuh. Ammar bin Yasir tidak mau tidur, dia duduk santai. Abbad bin Bishr menjaga Rasul dengan cara ibadah, sholat. Allahu Akbar. Saat sholat datang musuh, diam-diam dari kejauhan ditarik anak panah, dok kena, tapi di tempat yang tidak mematikan. Ini beliau lagi sholat, darah itu ngucur keluar, diambil anak panah lagi, tak kena, tapi di tempat yang tidak mematikan, keluar lagi darah, tetap dalam sholatnya. Diambil anak panah lagi yang ketiga, tak kena, tidak tempat mematikan, tapi beliau tidak membatalkan dan merusak sholatnya. Jadi jaganya Nabi, jaga malamnya ibadah. Nah, kalau kita jaga malamnya beda. Adakah orang di puskamling jaga malam baca Quran? Nah, ini bedanya para sahabat, orang-orang terdahulu sama kita. Kalau ronda malam di zaman Nabi itu ibadah, baca Quran, sholat malam. Kalau kita kan lain, versinya kita sama mereka beda. Subhanallah, ketika salam dari sholat baru merasakan sakit. Aduh, pas dilihat ada 3 anak panah menempel. Radhiyallahu anhu. Kok bisa tidak merasakan sakit? Padahal panah keluar darah bercucuran. Karena Allah udah kasih mereka hakikat iman, sehingga dalam urusan dunia itu pahit untuk mereka, tapi kalau untuk ibadah menjadi manis. Tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya capek, kecuali yang mereka rasakan adalah kelezatan, kelezatan, nikmat. Ya, ada dikatakan Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih dalam sebuah syairnya, wafatani min khiyarin nasi kam rajulin ma faraqa dzikra tulal umru wal kutubah baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibut ta'aba. Telah berlalu orang-orang dari kami, kata beliau, yang mana ini orang-orang tersebut adalah manusia-manusia pilihan Allah. Mereka tidak pernah terputus dari ingat kepada Allah, senantiasa berzikir dan ingat kepada Allah. Seumur hidupnya mereka tidak mau waktu dan umurnya itu sia-sia tidak ingat kepada Allah. Atau mereka habiskan umur dan waktunya dengan kitab. Kalau nggak zikir, sholat, Quran, atau dengan membaca kitab. Ini orang-orang terdahulu. Mana, kata Habib Abdullah Balfaqih, udah hilang, udah berlalu orang-orang seperti itu. Rindu beliau dengan masa-masa seperti itu. Malamnya mereka menangis. Ini orang-orang yang merasakan hakikat iman, nikmat dan lezat serta manisnya iman. Baka lailatihi. Kalau malam tiba mereka banyak menangis.
Mereka mengetuk pintu Allah. Mereka meneteskan air mata di hadapan Allah. Mereka memperbanyak mohon ampun kepada Allah dengan air matanya. Sajadu khalwatihi, menjauh dari manusia, mereka memperbanyak sujud kepada Allah. Artinya jauh dari dunia dan manusia, lebih banyak mendekat kepada Allah. Dengan apa? Sujud, banyak sholat, malam banyak nangis. Ini orang-orang yang udah lewat semua nih, mereka ini sudah meninggalkan kita. Zaman yang mereka rasakan alami itu masa dan zaman yang paling indah. Yang belum tentu di zaman ini masih ada yang sedikit, mungkin sedikit yang masih ada mendapati orang-orang seperti itu. Min khaufi malikihi yasta'dzibut ta'aba, karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, capek ibadahnya itu jadinya nikmat. Capek ibadah jadi nikmat. Kamu sayang sama istrimu, tiba-tiba istrimu itu nyubit, kira-kira sakit apa nikmat? Ya, kalau kamu dongkol sama istrimu, marah, kau bilang yang kecil cubitan jadinya sakit. Tapi kalau kamu lagi berbunga-bunga hati dengan istrimu, ya, lagi kasmaran sama istrimu, baru pengantin baru lagi, ya, malam pertama, malam kedua, tiba-tiba istrimu ngajak bercanda. Bercandanya kalau sama orang lain dicubit sakit, tapi karena yang cubit ini orang yang dicintai, karena yang mencubit ini, yang dicubit hatinya lagi berbunga-bunga, maka yang terjadi apa? Kata yang dicubit, cubit sebelah sini juga dong, cubit lagi dong di sebelah sini. Cubitan sakit itu kayak dirasain sama dia nikmat. Kenapa? Karena yang nyubit itu orang yang disayanginya, yang nyubit itu orang yang dicintainya. Bayangkan orang yang udah jatuh cinta sama Al-Quran, bayangkan orang yang udah jatuh cinta dengan ibadah sholat, bayangkan orang yang udah jatuh cinta dengan zikir sholawat kepada Nabi, bayangkan orang yang udah jatuh cinta dengan hadir majelis ta'lim. Ketika Allah letakkan di dalam imannya itu rasa manis, mereka tidak akan pernah meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena nikmat. Karena nikmat. Madu itu manis. Kalau yang nyicipnya orangnya sakit, pahit, Pak. Nasi kebuli itu enak, apalagi lauknya kambing. Tapi kalau yang nyicip, yang makan itu sakit orangnya, pahit jadi. Artinya kalau hatinya tidak beres, ini orang, ibadah itu jadinya berat, baca Quran itu jadinya berat, sholat itu tidak ada nikmatnya, hadir majelis itu tidak ada nikmatnya, duduk sama ulama tidak ada nikmatnya. Kenapa? Khawatir dia punya hati mungkin bermasalah. Kalau hati orang itu bagus dan tidak bermasalah, ibadahnya jadi nikmat, sholatnya jadi nikmat, baca Qurannya jadi nikmat, zikirnya jadi nikmat, dekat sama ulama jadi nikmat, hadir di majelisnya ulama nikmat, semua nikmat. Kenapa? Karena dia punya hati tidak ada masalah, tidak bermasalah. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita punya hati, dan Allah anugerahkan untuk kita nikmat dan manisnya bermunajat kepada Allah, nikmat dan manisnya berzikir menyebut nama Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan di dalam iman kita nikmat ketika kita bersolawat kepada Nabi, nikmat ketika kita duduk di majelis yang di situ disebut nama Allah dan nama Nabi, nikmat di dalam segala hal yang berbentuk akhirat dan dijadikan urusan dunia kita apa adanya, bersyukur, menjadi orang yang qanaah, tidak ambisi, tidak rakus, tidak tamak. Baru ini orang akan sampai kepada hakikat iman. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Semoga Allah jadikan perkumpulkan kita berkah, dan Allah jadikan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat, dimudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam.